أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para alim ulama, para sepuh Masjid Baitur Rahim, Ciracas, Jakarta Timur, Baitur Rahim. Yang sama-sama kita muliakan DKM, Ketua Dekan dan seluruh pengurus dan jajaran. Juga tidak lupa untuk seluruh jamaah hadirin hadirat yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan lahir batin, jasmani dan rohani. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, ampunan dan ridha Allah kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dan doa-doa kita yang tadi kita panjatkan melalui Pak Beni Allah kabulkan. Allahumma amin, Allahumma amin. Wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu berbahagia, alhamdulillah kita semua sekarang akan melanjutkan kajian kita yaitu fikih mazhab Syafi'i yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan saya ucapkan terlebih dahulu selamat tahun baru Islam. Kita semua sudah masuk di tahun baru 1446 Hijriah. Mudah-mudahan tahun baru ini kita makin semangat dan makin istiqomah dalam menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjauhi larang-larangannya, termasuk juga dalam talabul ilmi. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan lanjutkan sekarang masih berkaitan dengan sunat-sunat salat, dan sekarang kita masuk kepada as-sunanul lati tuadda aqiba kulli shalah. Jadi sunat-sunat setelah kita melaksanakan salat fardu atau salat wajib. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa yusannu aqiba as-salati al-umuru at-taliyah. Disunatkan setelah kita selesai sholat, ya sholat wajib, melaksanakan beberapa hal berikut ini, yaitu zikir, wirid atau zikir setelah sholat. Yang pertama adalah al-istighfar wa dzikr wa du'a, membaca istighfar, kemudian berzikir dan juga berdoa. Bahkan para ulama mengatakan di antara waktu mustajab berdoa adalah doa setelah sholat 5 waktu. Diperbanyak untuk berdoa. Apa dalilnya? Rawa Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idzan sharafa min salatihi istaghfarallaha thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau selesai salat wajib, beliau beristighfar 3 kali, yaitu minimal astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Syukur tambah dengan astaghfirullahal azim. Syukur tambah lagi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini bentuk-bentuk istighfar. Minimalnya astaghfirullah. Apa arti istighfar itu? Ya Allah, aku memohon ampunan. Ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala semua dosa dan kesalahan. Salasan 3 kali. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Wa qala, kemudian beliau melanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini dalam redaksi hadis riwayat Imam Muslim. Para ulama kemudian menambahkan dengan seperti yang kita biasa baca, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Tidak apa-apa tambahan demikian, karena dalam hadis yang lain, riwayat-riwayat yang lain, termasuk kata para ulama, doa itu boleh juga dibuat oleh kita, khususnya oleh para ulama yang paham. Makanya banyak sekali misalnya salawat Rasulullah SAW itu dibuat oleh para ulama. Ya, para ulama tidak ada masalah, selama tentunya tidak bertentangan, dan tidak ada yang bertentangan kalau yang dibuat oleh para ulama, guru-guru kita.
Nah, ini di antara dalam hadis ini katakannya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi bukan berarti bahwa Allahumma antas salam itu hanya terbatas di sini, tidak. Kan dalam hadis-hadis yang lain ada tambahan-tambahannya. Lalu oleh para ulama digabungkan menjadi seperti yang biasa kita baca. Kemudian wala mani'a min raf'is sauti bidzalika lil imami idza arada ta'lim. Tidak apa-apa imam mengeraskan bacaannya. Jadi bacaan zikirnya dikeraskan seperti yang kita biasa. Nah, idza arada ta'lim, kalau bermaksud ngajarin orang-orang. Tidak apa-apa. Khususnya kita di Indonesia, ya kadang mungkin sudah hafal atau lupa. Jadi kita punya tradisi setelah setelah sholat wajib itu bacaan zikir setelah sholatnya dikeraskan, tidak apa-apa dalam mazhab Syafi'i. Khususnya apabila kita bermaksud untuk ngajarin orang lain. Mungkin ada jamaah yang baru, mungkin ada jamaah yang sudah ikut terus jamaah tetap di masjid ini. Tapi karena mungkin usia sudah lanjut, kalau dibiarkan sendiri-sendiri bingung juga apa yang dibaca ini. Itu lagi. Tapi kalau berjamaah kita menjadi seragam, menjadi lebih bareng-bareng, atau juga yang lupa jadi ingat, yang tidak tahu menjadi tahu. Maka di sini wala mani'a min rafi sauti bidzalika lil imami idza arada ta'lim. Tidak apa-apa, silakan dikeraskan bacaannya. Fa idza ta'lamu khafidha. Nah, kalau seandainya mereka sudah tahu khafidha, baru dipelankan bacaannya. Nah, cuma di kita karena di Indonesia berbeda dengan orang-orang Arab itu, apalagi bacaan zikirnya hampir setiap orang yang sholat itu hafal bacaannya. Bahkan mereka buat sendiri bacaan-bacaannya dengan bacaan-bacaan yang mereka dengar dari guru-guru semuanya. Nah, cuma di kita di Indonesia untuk baca misalnya Allahumma antas salam wa minkas salam aja belum tentu semua orang hafal. Maka tidak ada masalah kita dikeraskannya. Faqad rawal Bukhari wa Muslimun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma akhbara anna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Abbas menuturkan bahwa mengeraskan bacaan zikir setelah selesai sholat 5 waktu, setelah selesai sholat wajib, itu sudah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan berarti bid'ah, tidak ada. Silakan, tidak ada masalah. Jadi mengeraskan bacaan zikir setelah sholat, itu kata Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim sudah juga terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu tidak apa-apa, tidak masalah kita keraskan bacaan zikir setelah sholat 5 waktunya. Nah, lalu bagaimana yang mengatakan itu nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, para ulama nggak mengatakan demikian. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas langsung bahwa pernah bahwa mengeraskan zikir setelah sholat 5 waktu itu sudah terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan perkara yang bid'ah atau yang dolalah, tidak. Wa rawa Muslimun an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis yang lain disebut Imam Muslim dalam sahihnya diterima dari Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini berkaitan dengan bacaan zikir ataupun istighfar dan doa setelah salat 5 waktu. Mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna dubura kulli salatin maktubah. Nah, ini ada beberapa hal amalan yang tidak akan pernah rugi kalau orang yang membacanya, kalau dibaca setiap selesai salat wajib, salat 5 waktu. Apa? Salasun wa salasuna tasbihah. Membaca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Wa salasun wa salasuna tahmidah. Membaca tahmid 33 kali. Wa salasun wa salasuna takbiratan. 33 kali membaca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti yang biasa kita lakukan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mau pakai tasbih silakan, pakai takbir jari juga tidak ada masalah. Kalau zikirnya yang biasa zikir banyak, ya banyak. Misalnya kita mendawamkan satu hari 100 kali istighfar, 100 kali salawat. Kalau guru-guru kami di Al-Azhar mengatakan kalau bisa setiap hari minimal salawat 1000. Kalau bisa. Nah, itu karena salawatnya Masya Allah luar biasa sekali. Nah, kalau istighfar juga kalau bisa 1000. Di 1000. Nah, itu tentu kalau pakai jari ini nggak mungkin, susah. Maka kita menggunakan tasbih tidak masalah. Dan itu pernah dilakukan oleh Sayyidah Hafsah dengan mengambil jari-jari.
Bahkan dikatakan Abu Hurairah sahabat Rasulullah SAW, beliau tidak pernah beliau mempunyai biji-bijian yang dia runtun, biji-bijian itu sebanyak 1000, dan beliau tidak pernah tidur kecuali berzikir dengan biji-bijian tersebut 1000 kali. Jadi artinya bahwa tasbih ini bukan berarti lagi-lagi bid'ah, adalah tidak demikian. Nah, jadi dulu namanya biji-bijian, bentuknya sekarang ya tasbihnya ada dari koka, terbuat dari di kita biji-bijian khas di Indonesia, bahkan di Mesir sudah ada terbuat dari tulang unta. Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah perkembangan demikian. Yang penting menggunakan dengan alat tasbih, atau zaman sekarang tuh ada lagi yang begini, tak semuanya digital, tidak ada masalah, silakan. Karena kalau kita mau berzikir misalnya mendawamkan 1000 aja, sholawat 1000 kali. Kalau dengan ini waduh bingung, udah keberapa ini? Udah keberapa? Kalau itu terus dilihat, udah. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Atau dengan tasbih misalnya, suka ada suka ada yang kecilnya misalnya. Nah, ini kali ini. Ini kan tasbih apa lagi ya? Ini suka ada yang kecil ininya nih ya. Ini kan kecil ininya. Ini untuk hitungan 100-nya. Kalau udah 100 taikin ke atas. Nah, ini berarti udah 100. Udah 200 taikin ke atas. 3, 4, 10, 1000 udah selesai. Nah, jadi ada yang kecilnya, itu adalah untuk yang 100, 200, 300, 400. Nah, zikir itu gak pernah rugi. Ada sebuah hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, hadis memang sanad dia dhaif. Cuma oleh para ulama juga tidak ada masalah karena banyak hadis yang menguatkannya. Dikatakan dalam riwayat tersebut, berzikirlah sampai orang mengira Anda orang gila. Sampai demikian. Dan di dalam hadis yang lain dikatakan, hadis Hasan, tidak ada satupun penyesalan bagi seorang mukmin kelak pada hari kiamat kecuali berlewat satu waktu di mana lidahnya tidak berzikir menyebut nama Allah. Makanya para ulama mengatakan kalau bisa zikir itu bukan setiap saat, bukan setiap waktu, tapi setiap napas keluar. Nah, jadi ini ya. Nah, di antaranya ini kita lihat di antaranya. Siapa yang membaca 33 kali aja tasbih subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, Nabi Muhammad melakukan demikian. Kemudian hadis yang lainnya, wa min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa kabbarallahu salasan wa salasina fatilka tis'atun wa tis'una. Ini ada tambahan takbir 33 kali. Sehingga jumlahnya 33 tasbih, 33 tahmid, 33 Allahu akbar, jadi berapa? 99. Wa qala tamamal mi'ati, kemudian dia mengatakan biar lengkap 100, tadi kan 99 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamlu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis ini, dalam hadis Imam Muslim enggak ada yuhyi wa yumit. Dalam hadis yang lainnya ada kata-kata yuhyi wa yumit. Jadi artinya bahwa bukan yang paling bagus adalah yang enggak ada yuhyi wa yumitnya, enggak demikian. Para ulama melihat hadis-hadis yang lain kemudian digabungkan. Karena doa makin banyak maka makin baik, makin baik. Apa kata Rasulullah? Siapa yang baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dilengkapi sampai sehingga 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Satu kali jumlahnya 100 semuanya. Apa kata Rasulullah? Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya sekalipun kesalahannya itu sebanyak buih lautan. Dahsyatnya takbir, zikir Allah, apalagi habis sholat 5 waktu. Sekalipun kesalahannya itu sebanyak buih lautan. Kata para ulama, mayoritas ulama mengatakan khotoyahu yang dimaksud, kesalahan yang dimaksud adalah az-dzunub as-saghirah, dosa-dosa kecil. Maka Imam As-Suyuti dalam kitabnya Syarhus Sudur mengatakan ada 10 amalan yang kalau kita lakukan dengan izin Allah otomatis kesalahan kita Allah hapuskan. Di antaranya zikir ini. Sebagian ulama yang lain mengatakan Allah menghapuskan dosa bukan hanya yang kecil tapi termasuk dosa besar. Tuh bayangkan lagi. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Berzikir menyebut Allah itu mengingat kebesaran Allah akbar, lebih besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah sekalipun dari jihad? Sekalipun dari jihad. Nah, ini artinya mulianya berzikir, berdoa, beristighfar setelah sholat 5 waktu. Jangan lupa. Meskipun Bapak Ibu bahagia, mungkin sedang ada acara. Misalnya habis ini Bapak Ibu ada acara nih. Udah gak apa-apa, pergi aja dari masjid. Tapi zikirnya terus. Bisa di jalan, bisa di mobil, di mana saja. Yang penting usahakan zikir setelah sholat 5 waktu ini jangan lepas dari diri kita. Karena kalau seandainya kita mengetahui hadis ini aja,
Bayangkan, Allah ampuni kesalahan kita sekalipun sebanyak buih lautan. Saya yakin tidak akan pernah meninggalkannya. Ini zikir kalau bentuknya jumlahnya 100 kali. Apalagi kalau lebih dari itu. Makanya para ulama khusus dalam kalangan sufi, tasawuf, zikir itu termasuk di antara rukun seorang murid untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Baik. Al-Qur'an berikutnya adalah warawat Tirmizi. Nah, ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad sahih dalam sunannya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala dubura salatil fajri wa huwa thanin rijlahu qabla an yatakallam. Siapa yang selesai melakukan salat 5 waktu, kemudian kakinya masih nempel dan belum bicara apa-apa, masih begini. Ini kan kita salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dulu dirubah kalau bisa, begini terus. Kemudian baca tadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit. Lihat dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi ada kata-kata yuhyi wa yumit. Maka kalau digabungkan, wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali. Habis tadi istighfar la ilaha illallah 10 kali. Habis salat subuh khususnya, kutiba lahu 10 hasanah. Allah akan catat 10 kebaikan. Wa muhiyya anhu 10 sayyi'at. Allah akan hapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu 10 darajat. Allah angkat 10 derajat. Wa kana fi yaumihi dzalika kullihi fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa minasyaitan. Maka selama 1 hari tadi, selama 1 hari itu, semua harinya dia akan senantiasa Allah jaga dari semua yang tidak diinginkan dan dari semua godaan syaitan. Dari apa gangguan jin yang kita nggak tahu. Kata para ulama, sayangnya Allah kepada manusia, setiap manusia ini minimal ada 10 malaikat yang jaganya. Kecuali anak kecil lebih banyak lagi, ada yang mengatakan 13, 16. Setiap orang, mau dia muslim mau dia non muslim. Dan kata para ulama, kenapa Allah sayang yang menjagakan tiap orang minimal 10 malaikat? Karena kalau seandainya Allah tidak menjagakan dengan 10 malaikat tadi, setiap manusia, mau muslim atau non muslim, mungkin dia akan meninggal dunia disambar oleh jin. Oleh jin yang jahat. Nah, sayangnya Allah menjaga kita dengan para malaikat. Ini kata para ulama. Maka di antara untuk menjaga hal-hal yang tadi, yaitu dari gangguan khususnya dari jin, setan, jin ini, yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali kalau bisa sebelum berubah. Makanya ketika kita misalnya habis sholat, Bapak Ibu, kalau jadi imam misalnya, sebaiknya kata para ulama tidak langsung menghadap ke makmum. Jadi misalnya astagfirullahaladzim sampai membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, paling tidak 3 kali saja. Kalau 10 kali kelamaan misalnya. 3 kali aja, kemudian baru menghadap ke arah makmum. Hanya para ulama juga mengatakan kalau bisa tidak membelakangi kiblat. Dia membelakangi. Jadi artinya begini. Nah, ini. Jadi kiblat di sini. Jadi kalau begini iya, cuma para ulama mengatakan makruh kita membelakangi kiblat. Maka jalan tengahnya oleh para ulama begini. Nah, jadi misalnya imam makmum. Nah, ini kita kiblat gak terbelakangi, kemudian ke makmum juga tidak, atau mungkin agak begini, atau mungkin begini, tidak masalah. Nah, meskipun kalau seandainya begini langsung tidak ada masalah. Bagaimana dikatakan Nabi Muhammad kalau selesai sholat beliau langsung menghadap kepada makmum. Nah, kata menghadap kepada makmum tidak mesti berarti begini. Nah, kalau kita seperti miring demikian juga tetap menghadap kepada makmum. Ini kita melihat menghadap demikian. Nah, jadi artinya itu yang diambil oleh para ulama. Kenapa misalnya ulama-ulama di Indonesia atau di Mesir atau di mana juga, kalau setiap selesai sholat 5 waktu ada yang langsung menghadap begini, tapi umumnya seperti tadi, yaitu sambil setengahnya ke kiblat, setengahnya ke depan kita. Karena kiblat itu tempat yang mulia, ya, jihah yang musyarrafah, arah yang memang dimuliakan. Kemudian yang berikutnya, warawa Abu Dawud mengatakan an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW akhadha biyadihi. Ini doa yang penting kita baca setiap selesai sholat juga. Nabi Muhammad SAW pernah memegang tangannya Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah SAW. Wa qala, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah aku sangat mencintai Anda wahai Mu'adz. Tentu mencintainya bukan mencintai yang lain, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, Rasul bersabda,
Usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, khususnya kepada Mu'adz, umumnya kepada kita, jangan kamu tinggalkan setiap kali selesai melakukan sholat, khususnya sholat 5 waktu, apa? Membaca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. 3. Ini jangan lupa kita baca terus. Ya Allah, bantulah, tolonglah aku. Ala dzikrika, untuk banyak menyebut namamu, mengingat kebesaran, berzikir. Wa syukrika, mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan pada kami. Wa husni ibadatika, dan agar dapat beribadah lebih baik lagi kepadamu. Ini penting. Habis selesai, ini diantara zikir-zikirnya. Yang lainnya silakan. Ada yang misalnya kemudian membaca seperti yang biasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, afdal zikir la ilaha illallah 10 kali atau 33 kali. Kemudian setelah itu berdoa. Wa hunaka ad'iyatun wa azkar katsiratun waradat aqiba sholati 'ammah wa aqiba kulli sholatin khassah tuwalafa min kutub. Beliau mengatakan banyak zikir-zikir dan doa-doa khusus yang dibaca setelah sholat umumnya atau sholat tertentu. Nah, ini dalam hadis-hadis yang lainnya. Artinya bahwa zikir dan doa ini silakan dibaca yang lainnya juga selain yang disebutkan tadi. Itu hanya contohnya saja. Yang kedua, sunnat setelah sholat adalah an yantaqila lin nafli min maudhi'i fardhihi litaktsura mawadi'us sujud fa innaha tashhadu lahu. Nah, disunatkan juga selesai sholat wajib, kalau kita mau sholat sunat, pindah tempat. Misalnya dari masjid ke rumah, atau dari masjid dari sini agak geser kemana, pindah tempat. Kenapa? Karena setiap tempat sujud yang kita pakai bersujud itu akan jadi saksi kebaikan untuk kita. Nah, memang yang paling baik sholat sunat adalah dilakukan di rumah. Cuma kita lihat juga, saya yakin kalau ke rumah mungkin nggak sholat sunat juga kita. Ya, kita nanti sholatnya di rumah aja. Pas ke rumah ketemu lagi sama orang, ngobrol kesel kemari. Atau pas ke rumah kentut dah. Atau sentuhan kulit dengan istri bisa. Banyak sekali. Maka kalau demikian nggak apa-apa. Untuk kita daripada nanti di rumah kita tidak melakukan, kemungkinan besar tidak melakukan sholat sunat, kita lakukan di masjid saja. Hanya pindah tempat. Misalnya kalau tadi sholat di sini, kita geser kemana? Ke sini. Kita geser ke sana. Itu kalau kita dari sholat wajib ke sholat sunat, atau sholat sunat ke yang lain. Tapi kalau dalam satu jenis sholat sunat gak usah geser-geser. Misal taraweh kan kita misalnya 23 rakaat. Oh, geser 2 rakaat, geser. Waduh, nanti tidak demikian. Jadi untuk yang berbeda, khususnya dari yang wajib mau ke tempat yang sunat. Loh, kenapa? Karena sekali lagi tadi, fa innaha tashhadu lahu, agar banyak tempat sujudnya. Di sini kita sujud, pernah di sini sujud, dan tempat yang kita sujud ini akan menjadi saksi kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Ini hadisnya adalah wal afdalu in shalla fil masjid an yantaqila ila baitihi. Kalau yang paling bagus kalau kita sholat di masjid, maka sholat sunatnya pindah di rumah kita. Dalilnya ma rawahul Bukhari wa Muslimun an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al maktubata. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, wahai orang-orang, sholatlah di rumah kalian, karena sebaik-baik sholat seseorang setelah sholat adalah sholatnya di rumahnya selain sholat wajib. Sholat wajib sebaiknya di masjid, kecuali untuk sholat sunat sebaiknya di rumah. Kemudian hadis yang lain juga disebutkan, nah semakna juga dari hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, para rakyat, wa idza sallu fil masjidi wa kana wara'ahum nisa fa innahu yusallu lahum an yamkuthu fi amakinihim hatta yansarifna li anna al-ikhtilata bihinna mazinnatul fasad. Nah, kalau sholat kita misalnya ada perempuan juga, termasuk sunat juga setelah sholat kita selesai. Begitu kita selesai sholat, jangan dulu pergi, jangan dulu keluar sampai yang kaum Hawa selesai bubar. Udah selesai bubar, baru kemudian kita belakangan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada namanya ikhtilat, disebutkan demikian. Tapi di kita alhamdulillah berbahagia, berbeda sekali dengan bi'ah di negara-negara Arab. Alhamdulillahnya. Di negara Arab itu memang komunikasi laki-laki perempuan itu jarang sekali, karena perempuan di rumah umumnya, di rumah. Jadi yang bekerja itu ke pasar. Yang bekerja itu laki-laki, kemudian segala macam laki-laki, urusan luar laki-laki semuanya, termasuk saya di Mesir. Karena memang keadaan demikian,
bagaimanapun juga ikut juga tradisinya. Perempuan di rumah saja. Ketika misalnya ada orang ngetuk pintu, tukang ngambil sampah misalnya, perempuan nggak boleh, diem aja. Karena biahnya begitu. Jadi lingkungannya begitu. Paling kita siapkan atau misalnya kita sudah siapkan di luar atau mungkin istri nggak buka sama sekali. Itu sudah biasa. Kemudian kalau misalnya belanja ke pasar, laki-laki juga. Urusan laki-laki semuanya. Nah, tapi di Indonesia berbeda. Maka kata para ulama, ikhtilat yang dilarang itu adalah yang memang melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau hanya misalnya kita laki-laki kepada perempuan masih begini masih mending. Tapi tetap yang paling utama adalah kalau misalnya sholat itu ada laki-laki dan perempuan, yang laki-laki tunggu sebentar sampai yang perempuan bubar duluan. Sehingga tidak sampai bercampur, apalagi mohon maaf tepuk-tepukannya, nggak usah tepuk-tepukan. Bapak kemana? Padahal dia bukan suaminya, itu enggak. Kalau ngobrol mungkin masih mending. Tapi usah tepuk-tepukan atau pegang-pegangan atau yang lainnya, itu enggak diperbolehkan. Kecuali dengan istrinya sendiri atau dengan pasangannya sendiri. Nah ini, jadi makanya termasuk yang disunatkan setelah selesai sholat wajib. Kalau seandainya di masjid itu ada laki-laki dan perempuan, tunggu laki-laki jangan dulu bubar sampai yang perempuan lebih bubar duluan. Cuma masalahnya juga kadang ibu-ibu nggak mau pulang juga, ngobrol di luar, ngobrol di luar. Kita nunggu ngobrol terus. Kalau ibu, nah, yang jelas ikhtilat dalam artian kita bercampur laki-laki perempuan silakan, asal nggak berdua-duaan, nggak nampak awat, dan yang berikutnya tidak, mohon maaf tidak main tepuk-tepukan. Karena bagaimanapun tepuk-tepukan itu dia bukan istri kita atau bukan pasangan kita. Nah kalau seandainya mohon maaf suami melihat istri kita tepuk-tepukan di orang Sunda bilang dicaram, apa dicaram itu? Tegur. Nanti di rumah tapi. Nah, kenapa gitu-gitu nggak boleh itu. Nah karena Rasulullah SAW tidak menyukai orang yang ketika keluarganya berbuat tidak benar kemudian kita diam saja, enggak. Ingatkan, mungkin nggak tahu. Jadi kita ingatkan dia dengan cara yang baik. Ala kulli hal, sebuah keluarga itu adalah saling mengingatkan. Mungkin suami yang salah atau yang keliru atau yang lupa atau yang lepuk duluan suaminya. Nah, istri mengingatkan. Demikian dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah makruhatus salat, hal-hal yang makruh dalam salat. Nah, ini makruh. Makruh itu apa maksudnya? Kalau dilakukan dalam salat, salatnya sah. Tapi sebaiknya jangan dilakukan. Ini kebalikan dari sunnat. Tidak berdosa, tidak. Salatnya tetap sah. Dia tidak berdosa. Karena makruh itu kullu ma yuthabul musalli ala tarki imtithalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau dia lakukan dia tidak berdosa, tapi kalau dia tidak melakukannya dia dapat pahala. Ini kebalikan dari sunnat. Kalau sunnat salat dia melakukannya dapat pahala, kalau tidak melakukannya tidak berdosa. Kemudian kata beliau, kullu mukhalafatin li sunnatin minas sunnatin allati madha bayanuha yadkhulu fi nitaqil makruh. Makruh salat ini adalah semua hal perbuatan yang berbeda atau yang tidak melakukan sunat salat itu hukumnya makruh. Misalnya dalam sunat salat ada membaca surat di rakaat pertama dan kedua. Kalau seandainya saya salat duhur atau maghrib, rakaat pertama saya nggak baca surat, hanya Al-Fatihah saja. Rakaat kedua hanya baca Al-Fatihah saja, nggak baca surat. Sah salatnya? Sah. Cuma kita nggak dapat pahala. Kenapa? Karena membaca surat itu sunnat salat. Dengan saya tidak membaca surat selain Al-Fatihah, Al-Fatihah saja yang kita baca, maka artinya kita melakukan makruh salat. Jadi kalau kita tidak melakukan sunat salat, maka kita jatuh di makruh salat. Nah, maka di sini misalnya fatarku takbiratul intiqal, masalan makruh, li'anna al-ityana biha sunnah. Wa tarkul iftitahi bitawajjuh aidan makruh, li'anna al-iftitah bihi sunnah. Misalnya sunat salat adalah membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah ini wajhatun dan seterusnya. Lalu kalau seandainya saya tidak membacanya, berarti saya melakukan perkara yang makruh. Intinya kalau amalan-amalan sunat salat tidak kita lakukan, berarti kita melakukan makruh salat. Namun tidak berdosa, salatnya tetap sah. Di antara yang makruh salat yang mendapatkan penekanan dalam mazhab Syafi'i khususnya adalah al-iltifatu fi sholati bil 'unq illa lihajah. Kita lirik kanan kiri tapi dengan leher kita, bukan dengan dada kita. Amin. Itu sholatnya sah.
Dan ini termasuk amalan yang makruh dalam sholat. Sebaiknya jangan dilakukan. Sholatnya sah selama dengan leher, bukan dengan dada. Tapi kalau dengan dada dalam mazhab Syafi'i batal sholatnya. Karena patokan menghadap kiblat dalam mazhab Syafi'i bukan dengan wajah, tapi dengan dada. Misalnya begini, saya gitu. Tuh Pak, dia berpaling, batal sholat kita. Karena dada kita udah berpaling dari arah kiblat. Tapi kalau wajah, misalnya begini, ada orang sholat begini, misalnya, itu makruh. Kalau nggak ada keperluan, tapi boleh nggak yang kita berpaling dengan leher kita dalam sholat, tapi nggak makruh? Ada. Kapan? Khususnya ketika kita sedang sholat menghadapi musuh, kayak saudara kita di Palestina misalnya, dari kanan dan kiri. Nah, itu boleh. Nanti kita lihat hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahih, qala la yazalullahu ta'ala azza wa jalla muqbilan 'ala 'abdi fi sholati ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu. Allah akan senantiasa menghadap kepada seorang hamba, maksudnya mencurahkan rahmatnya, ampunannya kepada seorang hamba dalam sholatnya selama dia tidak berpaling kanan dan kiri. Ketika dia berpaling kanan dan kiri, maka Allah pun berpaling dari mencurahkan rahmat dan ampunannya. Nah, ini pentingnya kita jangan sampai dari kanan dan kiri. Bahkan dalam hadis yang lainnya dikatakan innama huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min salatil abdi. Nah, ini bahwasanya kalau orang dari kanan dan kiri itu adalah termasuk curian atau dicopet oleh setan. Dia gak sadar. Namanya dicopet, kita gak sadar. Nah, itu dicopet oleh siapa? Oleh setan. Setan mencopet dari diri kita. Nah, ini makanya jangan sampai demikian. Loh, kenapa demikian? Li'anna hadzal iltifata yunafil khusyu'al matluba fi shalah. Karena kita dengan berpaling kanan dan kiri ini mengurangi kekhusyuan kita dalam salat. Bahkan bukannya mengurangi saja, tapi juga hilang. Makanya kalau ada orang salat Allahu Akbar, ini bapak ini salatnya kanan kiri. Kita di belakangnya tidak khusyuk juga, lihat bapak ini terus kanan kiri. Sah salat dia? Sah. Cuma itu makruh selama tidak dengan dadanya. Amma idza kana hunaka da'in ila al-iltifat ka muraqabatil aduwin mathalan fa innahu la yukrah. Nah, tapi kalau seandainya dia diri kanan dan kiri begini dalam salatnya, ada keperluan misalnya menjaga sendal biar enggak dicuri. Bagian ada masjid misalnya, sering kali terjadi pencurian sendal misalnya. Ditempatkanlah orang di luar, dia ikut salat juga. Cuma sambil lihat kanan kiri sendalnya. Untuk keperluan, enggak ada masalah, tidak makruh. Nah, ini kenapa pernah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bi isnadin sahih an Sahal bin Hanzaliyah qala thuwiba bis salati yakni salat subh faja'ala Rasulullah SAW yusalli wa huwa yaltafitu ila al-syi'b. Begitu salat subuh iqamat dikumandangkan, Nabi Muhammad pernah salat sambil lihat ke kanan ke kiri. Kenapa? Kata para ulama, karena Rasulullah SAW saat itu sedang mengutus orang untuk menjaga dari serangan musuh. Maka dari hadis tersebut bahwa boleh kita tidak makruh kita kalau di kanan dan kiri kalau ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan nggak apa. Misalnya bapak sedang sholat, tiba-tiba ini anak mau mau megang strum, kan suka ada tuh. Anak strum, kita lihat kanan kiri. Itu nggak makruh karena ada keperluan. Kalau dia memegang, kita langsung misalnya bergerak. Nah, membatalkan sholat kita atau untuk menyelamatkan anak tersebut. Itu tidak makruh kalau ada keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan maka tidak diperbolehkan atau tidak disunnahkan, makruh hukumnya. Amma idza tafata bi sadrihi fa hawwala 'ala al-qiblah fa innahu yabtulu salatuhu aw yubtilu salatahu li tarkihi ruknal istiqbal. Adapun kalau seandainya dia berpaling dengan dadanya, maka tidak sah salatnya. Jangan sampai dada kita berpaling ketika salat. Karena ukuran kita menghadap kiblat apa? Dada kita, bukan wajah kita. Kemudian juga wa ammal lamhu bil aini dunal iltifat fa innahu la ba'sa bi. Kalau seandainya mata kita yang gerak-geriknya tidak apa-apa, tidak makruh juga misalnya. Tuh, tapi jangan bergerak. Bisa begini. Nah, ini matanya kita ke sana kemari, matanya saja. Itu tidak ada masalah. Nah, kenapa demikian? Nah, ini adalah hadisnya, hadis riwayat Ibnu Hibban fi sahihihi. Tentu sebaiknya jangan juga, tapi ini lebih rendah daripada kita berpaling dengan unuk kita, dengan leher kita. Hanya ingat dalam mazhab Syafi'i, gerakan 3 kali berurutan bisa batal sholatnya. Jadi misalnya dibolehkan begini, bukan berarti boleh gini terus. 3 kali, 1, 2, 3 berurutan batal sholatnya dalam mazhab Syafi'i.
Nanti kita lihat, kita jelaskan. Misalnya, kalau perlu sekali misalnya. 1, 2, jangan berurutan. Karena berurutan 3 kali bisa membatalkan sholat. Tapi kalau dengan mata itu nggak dihitung, selama tidak bergerak yang badan kepalanya. Tuh, matanya begini, nggak dihitung. Tapi kalau dia bergerak, dihitung 1, dihitung 2. Nah, ini oleh karena itu patokannya adalah jangan sampai bergerak, usahakan jangan dengan dada kita. Yang kedua, makruh salat raf'u basari ila sama. Melihat tatapan kita ke langit nggak boleh. Itu makruh. Sah salatnya. Allahu akbar, ya Allah ampun misalnya ya Rabbik fili. Ya, itu makruh hukumnya. Kenapa demikian? Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim thumma qala la yantahunna an dzalika aw la tukhtafanna absaruhum. Kata Rasulullah SAW ketika dikatakan banyak orang-orang yang melihat pandangannya ketika salat ke langit, ke arah langit, ke atas, maka kata Rasulullah, berhentilah mereka melakukan itu atau pandangan mereka akan disambar. Maksudnya adalah akan menjadi tidak baik. Ini termasuk makruh salat mengangkat pandangan kita ke langit. Yang berikutnya, yang ketiga, makruh salat adalah kafus sya'ri wa tashmiru atrafis thawbi asna as-shalah. Nah, ini mengikat rambut jangan. Jika orang yang sholat rambutnya panjang, jangan diikat, biarkan aja lepaskan. Laki-laki ya, laki-laki. Yang rambutnya panjang, digulung, dikeriwil, ikat, itu makruh. Atau ujung baju kita dilipat begini, makruh. Jadi biarkan, lepaskan saja. Termasuk, mohon maaf ini, celana kita panjang, karena panjangan dari bawah, dari lutut gitu ya. Maka makruh dilipat, biarkan lepaskan aja. Kecuali kalau memang celana kitanya di atas lutut. Jadi usahakan termasuk makruh sholat kalau melipat baju atau pakaian kita dalam sholat. Ya, kecuali ya kalau misalnya terdesak sekali, kalau ada luka misalnya. Nah, kalau nggak ada luka, ini saya begini, saya sholat ini kan aja. Nah, ada saat begini kan habis wudu nih, kita mau berjamaah, imam udah mulai, biar gak ketinggalan Allahu Akbar juga. Nah, saya begini, ini makruh. Meskipun tidak membatalkan sholat. Jadi makruh. Jadi kita lepaskan. Baik rambut atau tangan kita. Jika untuk yang rambutnya panjang, biarkan lepaskan saja. Gak usah diikat. Ya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya. Ani Nabi SAW qala, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin wala akuffa thawban wala sya'ran. Kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota. Dan aku juga diperintahkan untuk tidak mengikat baju, pakaian, atau juga tidak mengikat rambut. Ya, oleh karena itu, para ulama dalam mazhab Syafi'i termasuk di dalamnya, yaitu tidak mengikat pakaian kita, ujung pakaian kita, atau tidak mengikat rambut kita. Namun sekali lagi, ini bukan sholatnya tidak sah, tidak. Makruh saja. Artinya kalau dilakukan, sahnya, sholatnya tetap sah. Yang berikutnya, as-salatu 'inda hadrati ta'amin tatuqu nafsuhu ilaihi linsyighali nafsi bihi mimma yafutu 'anil khusyu' fi shalah. Nah, termasuk kalau kita salat, makanan udah siap. Sehingga kalau kita salat dulu, kemungkinan enggak khusyuk salat, ingat terus makanan. Nah, jadi makan aja dulu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'a 'asha'u ahadikum wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha'i wa la ya'jal hatta yafrugha minhu." Kalau seseorang sudah disiapkan makanannya, udah siap, lalu salat dikumandangkan, maka makan aja dulu. Makan aja dulu dan jangan bulu-bulu sampai betul-betul selesai dari makannya. Dalam artian di sini kenapa? Karena khawatir mengganggu salat, kekhusyuan salat kita. Dan ini menunjukkan pentingnya khusyuk dalam salat kita. Pentingnya khusyuk. Sampai Imam Al-Ghazali beliau mengatakan bahwa kalau seandainya salatnya tidak khusyuk, sebaiknya diulang salatnya. Sebaiknya. Cuma kalau saya diulang lagi gak selesai salatnya. Gak susah. Sampai pentingnya khusyuk. Sampai kenapa orang kalau siap makanan, sudah siap dimakan, jangan salat dulu, makan dulu. Agar kekhusyuannya gak terganggu. Namun makan yang dimaksud, ingat Bapak Ibu, bukan makan sampai kenyang, sampai gak bisa gerak apa-apa, bukan. Maksudnya makan yang akal kadarnya, yang menghilangkan kekhusyuan kita. Sehingga kalau sudah, ini udah cukup, alhamdulillah udah terasa, langsung kita sholat. Nah, karena kalau kita ukurannya demikian, nanti kita makan dulu, makannya sampai kenyang, pas mau bangun sholat berat juga. Pas sholatnya gak khusyuk juga, kekenyangan.
Enggak demikian. Jadi makan yang ala kadarnya. Kemudian yang berikutnya as-salatu 'inda hasil baul awil ghaid. Nah, salat sambil menahan air kencing atau buang air besar, itu makruh. Usahakan kalau mau buang air kecil aja dulu, enggak usah ditahan. Meskipun saya tertinggal nanti takbiratul ihramnya, sekalipun demikian. Karena menahan dua hal ini sangat mengganggu kekhusyuan salat kita. Sangat mengganggu kekhusyuan salat kita. Hadisnya apa? Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "La salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'ul akhbathan." Sebaiknya tidak salat, dalam artian tidak sempurna salat seseorang kalau dia makanannya sudah siap. Kemudian yang kedua, kalau dia menjaga atau menahan dua hal tadi, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Jangan ditahan. Yang berikutnya as-salatu fi halatin nu'as asy-syadid. Salat dalam keadaan ngantuk berat. Kalau ngantuk berat jangan salat, tidur aja dulu. Baru kemudian dibangun. Habis khususnya pulang kerja kita misalnya, pas salat Isya, berarti ngantuk berat. Jangan salat dulu. Makruh salat dulu. Tidur aja dulu, istirahat dulu, kemudian bangun, kemudian kita sholat. Semua yang disebutkan makruh sholat ini intinya satu, Bapak Ibu. Kenapa dikatakan makruh? Karena menghilangkan kekhusyuan sholat. Di semua yang makruh tadi khusyuk sholat, kekhusyuan sholat. Ngantuk berat nggak bisa khusyuk. Makanan di depan kita nggak bisa khusyuk juga. Menahan buang air kecil buang air besar nggak khusyuk juga. Lalu yang berikutnya as-sholatu fil amakin taliyah. Sholat di tempat-tempat berikut ini. Al-hammam, di kamar mandi. Sah, sholatnya sah kalau memang gak ada najis, tapi makruh karena kemungkinan ada najis di dalamnya. Tapi kalau kita yakin ada najis, gak sah tentunya, karena sholat harus tempat yang bersih, tidak najis. At-tariq, di jalan raya kita sholat sendiri, mobil akhirnya berhenti, motor berhenti. Kenapa? Ada yang sholat. Enggak, saya kan sholat, enggak begitu. Harus kita ada aturannya. As-suq, di pasar. Di pasar juga makruh sholat. Nah, kemudian yang berikut, kenapa kata para ulama di pasar makruh sholat? Karena umumnya pasar di tempat orang-orang yang, mohon maaf, bohong dan jual beli. Oh, ayo, ini baru datang, tadi malam baru datang, ayo, udah 2 bulan padahal. Nah, hal yang demikian. Jadi kemudian al-maqbarah, kuburan. Ngapain juga sholat di kuburan? Cuma kalau terjadi demikian makruh juga. Nah, kemudian al-kanisah, di gereja. Boleh nggak sah nggak sholat saya di gereja? Sah. Cuma makruh. Di misalnya ada orang nggak ada tempat sholat, khususnya di Eropa, yang lainnya nggak ada tempat sholat di gereja. Sholat di gereja boleh nggak? Boleh, sah sholatnya, tapi makruh. Kenapa makruh? Karena itu gereja, tempat ibadah orang lain. Nah, di samping di dalamnya ya, mungkin kita nggak tahu masalah bersih atau tidaknya. Al-mazbalah, tempat sampah. Yang berarti a'ton al-ibil, kandang unta. Kemudian juga kenapa? Limazinnati wujudin najasati fi ba'dihha wa inshighalil qalbi fi ba'dihal akhar. Karena 2 hal. 1, karena memang kemungkinan ada najis di dalamnya. Yang kedua, karena hati kita tidak bisa konsentrasi dengan baik, tidak bisa khusyuk. Maka tempat-tempat yang tadi adalah makruh kita melakukan sholat. Jadi sekali lagi, boleh gak sholat di tempat ibadah yang lain? Misalnya berangkat Bapak Ibu ke Bali, gak ada tempat yang lain ya, kecuali di vihara atau di pura. Di pura boleh silakan pilih tempat yang insya Allah kemungkinan besar suci, silakan. Hanya hukumnya makruh kayak tempat ibadah yang lain. Kenapa? Ada hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad sahih. Rasulullah mengatakan misalnya al-ardu masjidun illal maqbarata wal hammam. Tanah atau bumi itu adalah masjid, kita boleh sholat di mana saja kecuali kuburan dan kamar mandi. Yang berikutnya la tusallu fi atanil ibil. Nah, jangan kita sholat di tempat di kandang unta. Nah, terakhir, umurun tukhalifu fihal mar'atu rajul. Ada beberapa hal gerakan dalam sholat Bapak Ibu yang antara perempuan beda dengan laki-laki. Yusannu lil mar'ati an tukhalifa ar-rajula fi 5 asya. Ada 5 perkara sebaiknya disunatkan, bukan harus, sunnat. Kalau melakukan dapat pahala, kalau enggak apa-apa, sah tetap salatnya. Disunatkan 5 hal ini bagi perempuan beda dengan laki-laki dalam tata caranya. Awalan,
tadummu ba'daha ila ba'din fi sujud bi an tadumma mirfaqaiha ila jambaiha athna as-sujud wa talsuq batnaha bi fakhadhiha bi khilafir rajuli fa innahu yusannu an yuba'ida mirfaqaihi an janbaihi wa yarfa'a batnahu an fikhadhihi. Nah, jadi yang pertama adalah ketika dalam keadaan sujud perempuan disunatkan menggabungkan ininya. Kemudian batnah dan fakhidha dikenakan. Ini perempuan kalau sunatnya begini kalau kita sujudnya. Ini enggak dibuka begini enggak. Kalau laki-laki sebaiknya begini. Kemudian laki-laki kalau sujud ini dengan ini jangan nempel, sunat hukumnya. Tapi perempuan sebaliknya, itu perempuan. Tuh, Pak. Jadi antara perutnya dengan pahanya nempelkan untuk perempuan, disunatkan demikian. Kemudian ininya nggak dibuka, nggak begini. Kan laki-laki kan begini kan Pak ya. Jadi kita ini renggang, kemudian ini dibukakan. Perempuan sebaliknya rapatkan. Jadi begini. Kenapa astar kata para ulama? Lebih menutup karena perempuan auratnya lebih besar daripada kita. Jadi lebih tertutup. Kan nggak etis juga menurut kita juga kalau ada perempuan suatu begini, ini siapa ini? Kan begitu. Maka perempuan lebih astar kata para ulama disebutkan dalam sujudnya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya, dalam sunannya. Yang berikutnya, tukhfadul mar'atu atau takhfadul mar'atu sawtaha fi hadratir rijal ajanib fala tajharu bis salatil jahriyah khasyatal fitnah. Jadi seandainya perempuan jadi imam atau sholat, usahakan kalau ada laki-laki orang lain bukan suaminya, bukan anak-anaknya, bukan mahramnya, pelankan suaranya. Kalau laki-laki enggak. Kalau kita sholat misalnya sholat maghrib, sholat isya, ada perempuan bukan mahram kita, bukan orang kita, tetap aja dikeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perempuan tidak. Sholat maghrib misalnya berjamaah perempuan, pas ada laki-laki yang lain bukan mahramnya, orang asing, bukan suaminya, bukan mahramnya, pelankan suaranya. Jangan sampai dikeraskan. Maka perempuan tidak mengeraskan bacaan sholatnya jika di hadapan laki-laki yang bukan pasangannya atau bukan mahramnya. Nah ini kenapa khasyatal fitnah, dikhawatirkan adanya fitnah. Maka Allah berfirman, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Nah, ini dalam surat Al-Ahzab ayat ke-32. Wa hadza yadullu ala anna sautal mar'ati qad tuthirul fitnah fayutlabu minha khafdus sauti bi hadratil ajanibi. Ini menunjukkan bahwa memang suara perempuan ini terkadang membawa kepada fitnah. Makanya suara perempuan misalnya usahakan apa yang masih muda-muda, karena perempuan suaranya beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki suara bagaimanapun nggak ada masalah. Kalau perempuan terkadang suaranya berbeda, khususnya untuk yang masih muda-muda. Maka usah dipelankan suaranya. Yang ketiga, bi khilafi rajuli fa innahu yusannu an yajhara fi mawadhi'il jahr. Sementara untuk laki-laki disunatkan untuk dikeraskan bacaannya untuk waktu-waktu atau tempat-tempat sholat, waktu-waktu sholat yang sebaiknya dikeraskan, seperti maghrib, isya dan subuh. Yang berikutnya, idza nabal mar'atu syai'un athna as-salati wa aradat an tunabbiha ahadan min hawliha li amrin ma fa innaha tasfaqu bi an tadriba yadaha al-yumna 'ala dhahri kafil yusra. Nah, kalau seandainya perempuan lupa, perempuan yang mau ngasih tahu imamnya, dia salah. Apa yang dilakukan? Tidak dengan bacaan seperti laki-laki, subhanallah. Tapi cukup dengan apa? Menepukkan tangannya ke zahar kafil yusra ini. Ada yang mengatakan begini. Jadi kalau begini nggak apa-apa. Ini ditepukkan begini. Tapi tentunya bukan begini Pak ya, bukan. Tapi begini aja. Jadi ininya ditepukkan ke tangan kanan. Ya, imam paham. Berarti kita ada yang salah. Misalnya ada terjadi kesalahan. Imam perempuan, makmum perempuan, bukan. Begitu. Atau misalnya imamnya laki-laki, makmum laki-laki nggak ada yang hafal ayat itu misalnya, kecuali makmum yang perempuan. Salah imamnya bacaannya, laki-lakinya khusyuk aja dia baca. Khusyuk aja. Perempuan tahu dia hafizah. Nah, itu demikian.
Itu bedanya. Kalau laki-laki an yusabbiha bi sautin murtafi' la bi qasdi tasdid. Nah, ini penting. Wa ammar rajulu fayusannu idza nabahu syai'un fi sholati an yusabbiha bi sautin murtafi'in la bi qasdi tanbih. Tapi kalau untuk laki-laki yaitu dengan baca subhanallah. Tapi ingat, jangan niatnya ngasih tahu, enggak boleh. Imam ini jadi salat nih, salah nih. Subhanallah. Subhanallah. Niat kita ngasih tahu nggak boleh. Niatnya harus zikir. Kalau niatnya ngasih tahu, ada sebagian ulama mengatakan bisa membatalkan sholat kita. Karena kita sudah berpaling dari menghadap Allah menjadi berpaling ngingatin orang. Ingatan orang. Maka oleh karena itu ketika kita ngasih tahunya jangan subhanallah. Niatnya apa? Niat zikir. Maka subhanallah. Jangan niatin orang. Nah, ini sering kali terjadi apalagi kalau imamnya diingetin sekali dua kali nggak ingat-ingat. Subhanallah, niat zikir, subhanallah, masih sampai. Subhanallah, subhanallah. Hati-hati, niatnya jangan sampai berubah. Nah, itu laki-laki dianjurkan dengan suara nyaring, tapi perempuan hanya dengan tepuk tangan. Ini bukan begini Pak ya, bukan begitu, tapi gitu. Nah, ini hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Man rabahu syai'un fi sholati falyusabbih fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi wa innamat tasfiqu lin nisa. Karena tepuk tangan untuk perempuan. Ini tasbih itu tepuk tangan. Bahasanya tasbih hadisnya. Tasbih ini tasbih juga. Bahasa Arab tasbih. Tapi oleh para ulama dipahami bahwa tasbihnya itu bukan begini, tapi hanya begini. Kenapa? Karena dalam sholat. Jadi oleh karena itu dalam memahami hadis tidak bisa hanya letterlock, harus melalui pemahaman para ulama yang kompeten di bidangnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, jami'u badanil mar'ah aurah ma'ada wajhiha wa kaffaiha. Nah, ini semua badan perempuan aurat kecuali dua, wajah dan kedua telapak tangannya. Telapak tangan yang mana? Dalam mazhab Syafi'i dua, ini dan ini, Pak. Ini bukan aurat. Jadi boleh pakai apa headset apa mindset itu yang di situ ibu-ibu tuh ada. Nah, itu masih boleh, ini kelihatan. Meskipun ini nampak. Ada yang mau ditutup juga ininya enggak ada apa-apa juga silakan. Tapi yang jelas ini bukan aurat. Baik batiniha atau zahiriha. Baik bagian dalam atau luarnya bukan aurat. Misalnya begini. Tapi ini udah aurat. Maka untuk ibu-ibu khususnya sebaiknya dalam sholat enggak memakai begini. Kalau begini kan nampak Allahu Akbar berarti auratnya kelihatan. Tapi usahakan ada pakaian khusus. Nah, ini sehingga kalau kita ngangkat Allahu Akbar, hanya ini saja. Kalau laki-laki aman, laki-laki aman, ini juga gini, aman juga masih ada masalah. Perempuan auratnya hanya dua tadi dalam sholat, ya dalam sholat tadi. Nah, kemudian liqaul ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Wal masyhur 'indal jumhur anna al murad bizinah mawadhi'uha wa ma dhahara minha wal wajh wal kaffan. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31, jangan dia menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Kata mayoritas para ulama yang biasa nampak tersebut adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, ini jadi amma rajulu fa'auratuhu ma baina surati wa rukbatihi. Adapun laki-laki aurat dalam salat nih, Bapak Ibu, dalam salat apa? Mohon maaf, yaitu ma baina suratihi. Dari pusar sampai rukbatihi, sampai lutut. Falau shalla wal mastur min jismi ma baina surah faqat sahhat salatu. Kalau ada orang salat yang dia tutup cuma ini aja, ini terbuka, sah salatnya bagi laki-laki. Karena laki-laki aurat salatnya hanya pusar dan lutut itu aja. Ini misalnya ada orang pakai salat bisa di daerah-daerah pakai kaosnya bolong, ini bolong setengah. Sah, tidak ada masalah. Tapi tentunya makruh, itu sebaiknya jangan dilakukan. Itu aurat di dalam sholat. Nah, dalam mazhab Syafi'i, aurat laki-laki di luar sholat lebih dahsyat, lebih besar. Dalam mazhab Syafi'i. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, aurat laki-laki di luar sholat semua badannya, kecuali yang biasa nampak ya, wajah, kemudian telapak tangan. Termasuk, mohon maaf, dalam mazhab Syafi'i dan mu'tamadnya, ini aurat bagi laki-laki di luar sholat, apalagi badan. Kemudian ada yang mengatakan kepala juga rambut termasuk aurat dalam mazhab Syafi'i untuk laki-laki di luar sholat, sampai demikiannya. Makanya kenapa Bapak Ibu melihat para ulama dulu bisa dari Yaman selalu memakai apa? Sorban. Dalam mazhab Syafi'i begitu di luarnya. Ini termasuk yang agak berat dalam mazhab Syafi'i yang jarang dilakukan juga oleh ulama-ulama Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i dalam hal ini. Karena untuk aurat laki-laki di luar sholat
itu apa namanya lebih berat daripada dalam sholat. Di dalam sholat auratnya cuma ini aja, tapi di luar sholat ini aurat. Maka jarang kita lihat misalnya para habaib pakai celana pakai baju pendek, para ulama jilbab pendek, jarang sekali. Nah, kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i itu aurat termasuk aurat yang di luar sholat bagi laki-laki. Tapi mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i untuk aurat laki-laki di luar sholat hanya yang itu aja, yang besar ini aja. Hanya mazhab Syafi'i aja yang agak berat dalam aurat di luar sholatnya. Adapun untuk dalam sholat agak lebih ringan. Yang terakhir, la yusannul adzan lil mar'ah wa yusannu lil iqamah. Perempuan tidak disunatkan azan, tapi qomat disunatkan. Jadi kalau perempuan mau sholat silakan qomat, tapi enggak usah azan. Nah, ini berbeda dengan laki-laki. Nah, walau azanat bi sautin munkhafid lam yukrah. Tapi kalau dia azan juga tapi dengan suara pelan-pelan enggak apa-apa, enggak makruh. Jadi artinya perempuan tidak dianjurkan untuk melakukan azan, tapi kalau dia azan dengan suara pelan enggak makruh, tapi dikeraskan makruh. Di Baitur Rahim ada yang azan perempuan, enggak makruh. Ini kemana bapak-bapaknya berarti? Nah, itu makruh. Tapi kalau dia bisa pelan aja, Allahu Akbar, enggak ada masalah. Tapi sebaiknya perempuan enggak usah ada azan, hanya qomat saja. Laki-laki azan dan qomat. Inilah dalam mazhab Syafi'i 5 amalan dalam sholat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tadi satu, yang pertama ketika sujud, kemudian yang kedua adalah ketika ngasih tahu tadi ya. Kemudian juga ngasih tahu yang salah. Yang berikutnya adalah ketika Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga ketika melakukan azan dan qomatnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ketika melupa tadi. Kemudian ketika sujud sudah. Kemudian ketika posisi ngasih tahu. Yang keduanya apa tadi? Suaranya dipelankan, ya, dipelankan, tidak dikeraskan, baik dalam maghrib, isya ataupun dalam subuh. Dan terakhir tentang auratnya. Auratnya bahwa perempuan semuanya aurat kecuali wajah dan kafaiha dalam sholat, ya, termasuk juga di luar sholat. Kemudian untuk yang laki-laki di dalam sholat auratnya cuma pusar dan sampai lutut. Ini barangkali Bapak lagi ya, yang berkaitan dengan fikih sholat, sampai kita alhamdulillah sampai kepada 5 hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam amalan dan gerakan sholat. Silakan kalau yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam Muhammad wa alamin. Silakan Bapak Ibu, silakan. Jangan. Silakan. Iya Pak. Sholat khusyuk itu. Betul Pak ya. Ini pertanyaan bagus sekali, masya Allah. Apa yang maksud dengan sholat khusyuk? Pertama, memang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu menyebut di antara ciri orang-orang beriman, misalnya dalam surat Al-Mu'minun, orang yang khusyuk dalam salatnya. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan salat khusyuk. Mayoritas ulama fikih mengatakan salat khusyuk adalah salat yang memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukunnya terpenuhi, syarat sahnya terpenuhi, itu khusyuk. Ulama yang lain menambahkan khusyuk itu adalah paling tidak dia ingat bahwa dia sedang sholat. Jadi pikirannya kemana-mana. Kata Imam Al-Ghazali, kalau gak mungkin kita ingat sedang sholat dalam semua gerakan sholat, paling tidak dalam 2 keadaan. Pas membaca iyyaka na'budu, kita ingat. Yang kedua, ketiga keadaan. Pas sama iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ini kita ingat sedang sholat, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika membaca assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Dan yang ketiga terakhir pas assalamu alaikum terakhir. Itu 3 hal itu yang paling inti. Assalamualaikum insya Allah ingat terus kita. Tapi yang kedua itu jarang-jarang. Pas Allahu Akbar, iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Kan gak etis juga kita hanya kepadamu, kita kemana-mana pikiran kita. Kemudian assalamu alaika, kedamaian untukmu. Gak etis juga kalau kita untukmu tapi pikiran kita kemana-mana. Itu minimalnya kata Imam Al-Ghazali. Jadi khusyuk ini kalau memungkinkan adalah kita selain memenuhi rukun dan syurutnya, kita ingat paling tidak kita sedang sholat. Maka itulah kenapa para ulama dalam mengatakan kalau sholat berjamaah, imam itu sebaiknya tidak panjang-panjang bacaannya, kecuali udah biasa ya. Kalau dipanjangkan ada izin dari makmum. Di antara maksudnya adalah biar menjaga upaya untuk lebih khusyuknya.
Karena ketika imam misalnya maaf panjang-panjang ditambah bacaannya yang mohon maaf kurang bagus, bacanya kurang enak didengar, imam akhirnya makmum jadi kemana-mana pikirannya, membuat novel lah akhirnya segala macam misalnya, memberi cerita segala macam. Nah itu jadi istilah khusyuk ini ada penafsiran banyak para ulama, di antaranya satu ulama fikih mengatakan yang memenuhi rukun dan syarat salat. Yang kedua, dia mengatakan bahwa dia selain rukun dan syaratnya terpenuhi, dia juga ingat minimal bahwa dia sedang sholat menghadap Allah. Kalau tidak mungkin dalam semua waktu, dalam 3 saja. Pas mengucapkan iyyaka na'budu, yang kedua assalamu alaika, dan yang terakhir assalamu alaikum. Nah, itu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Silakan. Tapi ini ada perlu saya praktekkan. Betul, ya Pak. Jadi kebanyakan terjadi bagi imam. Betul. Karena imam belum menyebutkan Allah Akbar, makmum sudah ikut. Betul. Contohnya setelah kita baca Al-Fatihah, baca surat pendek, terus Allah Akbar ini. Betul. Jadi mau sujud tadi ini. Betul. Nah di sini baru Allahu Akbar. Nah ini betul. hukumnya gimana? Ayo betul, masya Allah. Ini pertanyaan bagus sekali. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Itu termasuk dalam nanti kita akan bahas tentang masalah bab sholat berjamaah. Memang sebaiknya imam membaca Allahu Akbarnya itu ketika mulai pindah gerakan. Misalnya Allahu Akbar. Mau ruku. Allahu Akbar. Jadi ucapan Allahu Akbar bareng dengan gerakan. Itu yang paling bagusnya. Tapi ini tidak berkaitan dengan rukun sholat. Artinya kalaupun dia demikian nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi sholatnya tetap sah. Misalnya mau sujud. Jadi pas kita pindah Allahu Akbar. Nah, begitu. Kemudian bangkit kita sujud. Pas bangkit sudah Allahu Akbar. Itu yang paling. Jadi Allahu Akbar takbir intiqal ini bareng dengan gerakannya sampai selesai. Nah, cuma ada keadaan-keadaan mungkin imam nafasnya atau segala macam. Jadi akhirnya pas Allahu Akbar atau menjaga karena ada makmum begitu dengan Allah, makmum sudah ikut. Misalnya Allah, imam udah langsung begini. Imam belum sujud, dia sudah sujud misalnya. Karena mendengar imam sudah mulai Allahu Akbar. Jadi kalau seandainya keadaan demikian, tidak ada masalah kalau imam kemudian mengakhirkan takbirnya. Tapi yang paling bagus adalah bareng dengan gerakan, takbir dengan gerakan bareng beriringan. Allahu Akbar. Nah, apalagi kalau imamnya mohon maaf udah agak sepuh misalnya gerakannya lambat. Allahu Akbar begini. Berat ini. Makmum sudah semuanya. Itu berbahaya. Makmumnya udah semuanya. Makmumnya para pemuda semuanya nanti. Nah, jadi yang kedua juga kita makmumnya sebaiknya usahakan tidak pindah gerakan dulu sampai makmum selesai. Sampai imam selesai barnya. Meskipun nggak ada masalah kalau hanya yang penting jangan mendahului imam. Jangan mendahului dan kalau bisa jangan bareng dengan imam. Imam sudah sujud pas, nah kita udah sujud, kita udah turun ke bawah, nggak apa-apa. Yang paling bagus sujud baru kemudian kita turun. Jadi gerakan bacaan takbirnya Bapak seiring dengan pindahnya hanya kalau keadaan-keadaan kayak tadi misalnya ya tidak ada masalah juga imam kalau saya membacanya diakhirkan. Nah, itu tidak termasuk yang membatalkan sholat, tapi termasuk sunat bagi imam. Jadi imam sebaiknya Allahu Akbar bareng dengan gerakannya, dan makmum usahakan tidak pindah gerakan, tidak memulai gerakan sampai kita melihat imam melakukannya dengan sempurna, rukunya atau sujudnya. Demikian Pak Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan Pak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ada urutan karena kadang-kadang sholat hajat. Betul. Coba sama tahajud 4 rakaat akan jam bagus terus sholat hajat dulu sholat tobat dulu. Lalu setelah sholat tahajud zikir itu. Betul. Ya saya kumaha ada saat ini saya baca istighfar 100, istighfar 100, sama syawat 100. Betul. Lalu ditutup dengan doa lalu sholat itu ya. Betul.
Nah, yang urutan yang paling bagus itu bagaimana? Betul. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan katsiran. Nah, ini pertanyaan bagus sekali Bapak, terima kasih. Dan ini juga mengingatkan pentingnya sholat malam Bapak bagian. Allah mengatakan surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kemudian ayat inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'au wa aqwamu qila. Jadi malam itu lebih kemungkinan lebih khusyuknya luar biasa. Maka pertama dalam salat malam ini Nabi Muhammad SAW menganjurkan dan juga para ulama menyampaikan kalau salatnya dilakukan setelah tidur namanya tahajud, kalau belum tidur namanya qiyamul lail, tapi pahalanya sama juga. Bagaimana tertib urutannya? Para ulama mengatakan memang untuk sholat taubat ini itu sebaiknya lebih bagus lebih pertama. Jadi kita membersihkan dosa dulu dari semua yang kita lakukan. Kemudian baru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat hajat misalnya. Kemudian setelah itu ingin melakukan sholat tahajud yang lainnya. Kemudian doa, kemudian ditutup dengan sholat witir. Atau misalnya kalau seandainya kita subuhnya sudah dekat, tahajud kemudian langsung witir aja. Nah, kemudian doa. Karena witir ini Bapak Ibu lebih bagus dari tahajudnya. Witir ini. Makanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah witir ini hukumnya wajib. Wajib. Jadi kalau kita witirnya dilakukan setelah tidur, itu tahajud juga. Jadi tahajud itu Bapak Ibu, sholat sunat apa saja yang kita lakukan. Mau hajat, mau tasbih, mau witir, atau sholat sunat mutlak yang khusus niat kita tahajud, tapi dilakukannya setelah tidur, itu masuk tahajud. Jadi kalau seandainya terjadi, maka kenapa Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadisnya, kalau seandainya kita habis tidur nih, bangun tidur, kita gak punya kesempatan kecuali milih, apakah sholat sunat biasa, tahajud biasa, atau saya witir saja, karena adzan subuh sebentar lagi, maka witir saja. Kenapa? Karena pertama witir ini lebih bagus daripada sholat sunat, termasuk sholat sunat yang tinggi derajatnya. Yang kedua dengan witir itu sendiri hakikatnya kita sudah melakukan tahajud. Karena tahajud itu bahasa tahajjud itu tidur. Sholat sunat apapun yang kita lakukan setelah tidur namanya tahajud. Cuma kalau kita nggak ada niat tasbih, nggak ada niat istikharah, nggak ada niat yang lainnya, hajat yang lainnya, maka kita sholat dah 8 rakaat misalnya, atau 12 rakaat, atau 20 rakaat terserah. Karena termasuk sholat mutlak. Berapa jumlah rakaatnya silahkan. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, hanya dilakukan malam hari sebelum waktu subuh tiba. Nah, jadi makanya urutan yang paling bagus, hemat al-fakir, maka taubat dulu, kemudian lanjut kepada mohon kepada Allah hajat, kemudian dengan tahajud dan witir. Kenapa witir terakhir? Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan, ij'alu akhir salatikumul laila witron. Kalau bisa jadikan sholat terakhir penutup malam itu apa? Witir. Ya, witir. Ya, jadi kalau seandainya sudah semuanya baru tutup kita dengan witir. Nah, itu Pak Haji Afwan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Sedikit Ustaz, terkait dengan makanan pada saat kita sedang sholat. Betul. Karena ada beberapa jenis makanan terkadang Ustaz yang kalau kita kumur-kumur wudhu itu kadang sebenarnya mungkin pas pada saat kumur-kumur udah nggak ada Ustaz. Betul. Tapi pada saat kita sholat itu terkadang ada yang jalan-jalan. Iya, betul. Contohnya nih, kayak kacang kayak gitu Ustaz. Betul. Itu kecil sekali tapi betul. itu ada Betul. di mulut, kadang ada di Betul, iya. di pangkal tenggorokan ya. Betul. Gimana itu Ustaz? Betul. Sholatnya batal. Betul. Bagaimana itu? Betul. Ini pertanyaan bagus sekali. Barakallahu fiik Pak Ragia. Nanti kita akan bahas di antara yang membatalkan sholat adalah kalau kita memakan sesuatu. Dan para ulama ketika menjelaskan memakan makanan sesuai itu bukan satu piring atau satu sendok. 1 biji wijin, 2 biji wijin, itu ukurannya kecil. Maka oleh karena itu usahakan sebelum kita sholat itu di mulut kita nggak ada makanan, nggak ada apapun juga cemilan-cemilan. Kalau ada jangan ditelan, simpan aja di mulut atau keluarkan. Dikeluarkan lewat tisu atau yang lain, simpan. Nah, karena kalau ditelan itu berarti memakan makanan. Kalau jumlahnya tertentu nanti kita akan jelaskan, maka bisa membatalkan sholat kita. Yang kedua juga makanan-makanan tadi yang kita makan tadi, usahakan pilih makanan karena tujuan kita sholat, agar khusyuk dalam sholat itu lebih khusyuk begitu. Maka pas memilih makanannya nanti pertama makanannya cari makanan yang kita makan yang insya Allah tidak mengganggu di mulut kita. Yang kedua tidak menimbulkan bau. Karena misalnya jengkol jangan dulu, petai jangan dulu karena kita mau sholat. Kemudian yang berikutnya adalah makanan ala kadarnya yang tidak berat, tidak perlu waktu yang lama.
Sehingga kita makanan dapat, kemudian waktu sholat juga nggak akhir-akhir banget. Nah ini, jadi kemudian setelah itu kita kumur-kumur, pastikan. Nah, kalau misalnya masih ada, misalnya sholat masih ada, jangan kita telan, simpan saja atau keluarkan pakai tisu kita atau tangan kita, kemudian simpan di saku kita. Jangan di saku orang lain. Demikian Pak Idamwan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya, Ustaz, mengenai sholat duha. Betul. Duha itu ada bisa dilakukan 2, 4, 6. Betul. Nah itu dilakukannya, misalnya kita melakukannya 4 atau 6, sama 2 dulu. Itu baca doanya apa, Ustaz? Betul. Ya, terus kemudian kalau digabung, apa sholatnya bisa sekaligus 4 rakaat, terus kemudian apa bisa dilakukan tanpa ada tahiyat awal? Betul. Apa dilangsungkan? Betul. Itu gimana? Barakallahu fiik, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih penjelasan luar biasa. Salat duha dalam pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i maksimalnya 8 rakaat. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan boleh sampai 12 rakaat. Ada hadisnya, makanya para ulama pendapat utamanya 8 rakaat, tapi tidak apa-apa sudah sampai 12 rakaat. Yang pertama. Yang kedua, waktunya sebagai kita ketahui sejak setelah terbit matahari sampai menjelang sebelum zuhur tiba. Kemudian waktu yang paling utama ketika anak-anak unta kata Rasulullah mulai kepanasan, matahari agak tinggi sedikit. Cara pelaksanaannya kalau kita lebih dari 2 rakaat, yang paling bagus 2-2-2. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Karena sholat sunat ini sebaiknya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, kalau seandainya kita mau 4 rakaat langsung, boleh nggak? Boleh. Sah, sholatnya sah. Dalam mazhab Syafi'i ada sholat sunat yang tidak boleh 4 rakaat sekaligus dan tidak sah. Sepengetahuan Al-Faqih cuma 1, sholat taraweh. Jadi kalau sholat taraweh misalnya kita pas sholat Ramadan, kita 4 rakaat sekaligus. Dalam mazhab Syafi'i itu nggak sah sholatnya. Dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi mazhab yang lain boleh, makruh. Jadi dalam mazhab Syafi'i kalau sholat tarawih 4 rakaat ya, langsung ya, itu enggak sah. Harus 2-2 dalam mazhab untuk tarawih. Tapi selain tarawih kayak misalnya duha atau yang lainnya, boleh kita lebih dari 2 rakaat, 4 rakaat. Nah, apakah yang sebaiknya kita ada tahiyat awal atau tidak? Sebaiknya tidak ada tahiyat awal dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia ada tahiyat awal enggak ada masalah juga, silahkan. Cuma sebaiknya tidak tahiyat awal. Lalu bagaimana kalau saya ada tahiyat awal? Apa bedanya dengan isya dong? Apa bedanya dengan duhur atau dengan asar? Yang membedakan niat. Saya pertama niat apa sekarang? Usolli sunat duha. Apa usolli fardhu asri qadaan? Usolli sunat duha, yang membedakannya. Jadi boleh kita ada tahiyat awal, boleh tidak. Tapi yang paling bagus 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau lebih dari 2 rakaat, 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Yang paling bagus tanpa tahiyat awal. Nah, kenapa dalam mazhab Syafi'i sebaiknya 2 rakaat, 2 rakaat? Salat witir saja yang 3 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i yang paling bagus pelaksanaannya apa? 2 rakaat dulu, assalamualaikum baru 1 rakaat. Sehingga apa? Sehingga salat sunat itu enggak ada yang lebih dari 2 rakaat, 2 rakaat. Itu di antara maksudnya. Nah, maka oleh karena itu salat duha juga 2 rakaat, 2 rakaat. Apa yang kita baca? Terserah salatnya salat apa saja, silahkan. Hanya kalau bisa, ini termasuk sunat Bapak Ibu ya, dalam bacaan sholat, baik imam atau makmum, dalam satu sholat ya, misalnya duhur nih, atau asar, atau duha tadi, rakaat pertama ada suratnya kan, setelah Al-Fatihah. Kedua ada surat juga setelah Al-Fatihah. Sebaiknya berurutan sesuai urutan surat dalam Al-Quran. Rakaat pertama Bapak membaca surat Al-Ikhlas. Maka rakaat yang kedua sebaiknya memilih surat apa? Setelahnya Al-Falaq atau An-Nas. Jangan balik ke atas. Atau misalnya Bapak bahagia, rakaat pertama membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rakaat kedua membaca Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi. Ayat pertama Al-Baqarah. Nah, itu namanya tankis, tidak diperbolehkan, makruh hukumnya. Nah, jadi bacaannya boleh apa saja, suratnya atau ayat, tapi untuk 2 rakaat, untuk satu salat berurutan. Nanti sudah assalamualaikum, nah itu hukumnya berbeda lagi. Berarti yang berikutnya saya tadi membaca Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Karena sudah assalamualaikum, rakaat pertama ini boleh Bapak ngambil misalnya duha segala macam. Udah dipisah dengan salam. Tapi dalam satu sholat, dalam sebelum assalamualaikum tadi, sebelum tahiyat akhir, usahakan berurutan susunan surat yang kita bacanya. Lalu setelah itu selesai sholat duha selesai, kita disunatkan membaca doa khusus setelah sholat duha kalau bisa.
Allahumma inna duha'ukal baha'ukal jamaluka wal quwwatuka qudratuka wal ismatuka Allahumma kana rizqi fis sama fanzil dan seterusnya. Terus doa juga yang lainnya. Nah, jadi itu susunannya. Jadi kalau bisa 2 rakaat saja. Kalau memungkinkan 4 rakaat minimal duhanya. Kalau bisa juga hanya 2 rakaat juga tidak ada masalah. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Imam Bukhari Muslim pernah berwasiat kepada Abu Hurairah di antaranya dan juga sahabat yang lainnya. Wahai Abu Hurairah, jangan kau tinggalkan 3 hal selama hidup kamu. Pertama, kata Rasulullah SAW, puasa 3 hari setiap bulan. Puasa bid itu. Yang kedua, sholat duha sekalipun 2 rakaat. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Ini kata Rasulullah SAW, wasiat. Ini menunjukkan pentingnya sholat duha ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat duha ini termasuk di antara sholat sunat yang sebaiknya dilakukan di masjid. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi sebaiknya sholat duha ini dilakukannya di masjid. Kan ada hadisnya. Meskipun pendapat mayoritas para ulama, semua sholat sunat sebaiknya dilakukan di rumah. Nah itu urutannya dan juga rakaatnya termasuk doanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mohon, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Betul. Ini kan tanah itu bermasalah. Betul. Itu hukumnya ibadah kita di masjid itu gimana? Betul. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan bagus sekali. Sah salat kita, ibadah kita gak mengurangi apapun juga. Kenapa? Karena ini bahkan kata para ulama selain mazhab Hambali ya, kalau ada kita sholat di tempat itu hasil nyuri, jelas-jelas hasil rampok, hasil haram. Mayoritas ulama mengatakan sholatnya tetap sah, hanya makruh. Kalau jelas-jelas diharam. Misalnya tempatnya hasil ngerampas. Kecuali dalam mazhab Hambali, sebagian dalam mazhab Hambali mengatakan tidak sah salatnya. Nah, itu yang jelas-jelas haramnya. Tapi kalau masih diperdebatkan tidak ada mengurangi. Semuanya sama dengan di tempat-tempat yang lainnya. Ya, jadi apalagi selama memang belum jelas-jelas 100% ini adalah misalnya tanahnya tanah ampas, tanah nyuri, tanah yang lainnya. Jadi sholat kita di sini, pengajian kita di sini, insya Allah pahalanya tetap sama dengan masjid-masjid atau tempat-tempat yang lainnya. Karena hukumnya bukan hukum tanah yang hasil curian ataupun rampasan. Demikian Pak Haji Iwan. Wallahu a'lam bishawab. Masa Pak berurut. Yang pertama, zikir tadi. Betul. Betul. Ada membedakan antara sholat selain subuh dan maghrib itu, misalnya bacaan zikirnya untuk ada yuhyi wa yumit. Betul. Tapi kalau yang lainnya nggak ada yuhyi wa Betul. yumit. Nah, maka itu dibedakan untuk sholat subuh dan maghrib. Dan kemudian ada selain yuhyi wa yumit, ada Allah majni minan nar, Allah majni. Betul. Nah, itu untuk subuh dan maghrib, yang lainnya enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk subuh, apakah ada zikir khusus? Misalnya kita habis sholat qobliyah, menjelang sholat waktu masuk sholat fardu subuhnya. Betul. Itu ada bacaan zikir yang pertama, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, itu 30 kali atau Betul. 3 kali. Kemudian ada subhanallah malikul haqqul mubin 100 kali. Betul. Kemudian ada subhanallahi wa bihamdi, Betul. subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Dan kemudian baru salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betul. Wa alihi wasallam itu sama sekali. Apakah itu diutamakan sebelum itu? Jadi walaupun kita nggak keburu udah komat, nanti dilanjutkan lagi, Pak. Demikian. Betul. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan katsiran. Masyaallah, pertanyaan luar biasa sekali. Imam Al-Ghazali Bapak Ibu dalam kitabnya Bidayatul Hidayah beliau menjelaskan di antara urutan, apalagi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kitab ini penting sekali bagi Ihya Ulumuddin ini. Saya Imam Al-Ghazali membagi waktu itu satu harinya beberapa bagian. Dari jam sekian ke sekian apa yang kita baca zikirnya, apa yang dibaca terus demikian. Hanya memang ini untuk khususnya yang mohon maaf yang sudah pensiun, yang sudah aman lah gitu, yang tidak kesana kemari ya. Oh, itu bagus sekali urutannya. Tapi yang masih ini memang untuk sampai seperti yang sampai Imam Al-Ghazali agak berat.
Hanya paling tidak mungkin mu'zamnya. Jadi intinya adalah hidup kita ini adalah usahakan ya bukan hanya untuk mencari duniawi tapi untuk yang ukhrawi. Nah, beliau mengatakan termasuk juga beliau mengatakan bahwa sebaiknya baca Allahumma ajirna minan nar. Tadi Allahumma ajirni atau ajirna. Kalau ajirni saya, kalau ajirna kami. Jadi kalau imam sebaiknya membacanya tidak saya tapi kami. Allahumma ajirna minan nar. Tapi kalau sendiri Allahumma ajirni minan nar. Itu 7 kali kalau untuk maghrib dan habis subuh. Imam Al-Ghazali mengatakan demikian. Nah, lalu bagaimana kalau dibacanya selain subuh dan maghrib? Tidak ada masalah juga. Bahkan para ulama menambahkan bacaan-bacaan misalnya. Ya, seperti di Indonesia yang biasa Indonesia. Kemudian Allahumma ajirna minan nar. Kemudian tambahan salimin. Kan suka ada gitu ya, Pak ya. Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma ajirna minan nar atau astagfirullahaladzim minaz dzunubi wal ma'asi min jami'il dzunub min jami'il ma'asi wal dzunub. Kan suka begitu juga kan tambahannya. Nah, jadi tidak ada masalah tambahan-tambahan demikian. Jadi artinya bahwa zikir-zikir yang tadi kita sebutkan itu di antara yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Sisanya boleh kita tambahkan, Tadi misalnya dalam Allahumma ajirna minan nar, Imam Al-Ghazali mengatakan habis maghrib dan subuh. Bagaimana kalau seandainya di waktu yang lain juga tidak ada masalah? Kenapa beliau hanya mengatakan di waktu maghrib dan waktu subuh? Karena maghrib ini adalah memulai malam dan subuh memulai siang, memulai pagi. Yang kedua, waktu zuhur dan waktu asar kenapa tidak? Karena umumnya sedang bekerja orang. Jadi sehingga zikirnya lebih cepat, lebih pendek. Sementara kalau asar dan maghrib dan subuh ini itu biasanya orang habis pulang kerja. Kalau subuh baru mulai aktivitas. Jadi agak diperpanjangkan, ditambah karena memang Allah dalam Al-Qur'an senantiasa memuji bahkan memerintahkan untuk berzikir di 2 waktu, pagi dan petang. Makanya biasanya zikir habis subuh dan maghrib ini agak lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, kemudian kalau ditambahkan nggak ada masalah. Bagaimana tambahannya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di semua waktu para ulama mengatakan sebaiknya memang tambahan yuhyi wa yumiit ini dilakukan dalam semua istighfar. Karena dengan tambahan doa tadi, tambahan kalimat tadi berarti menambah kebaikan untuk kita. Karena hadis yang tadi yuhyi wa yumiit adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian yang tadi tanpa yuhyi wa yumiit adalah hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kata para ulama, kalau ada hadis satu Imam Muslim mengatakan tidak ada yuhyi wa yumiit, hadis yang lain mengatakan ada tambahan yuhyi wa yumiit, maka sebaiknya apa? Digabungkan. Nah, digabungkan. Kenapa? Karena sama-sama ini sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan demikian tanpa yuhyi wa yumiit karena memang untuk mengatakan bahwa begini boleh. Ditambah ada yuhyi wa yumiit untuk begini boleh. Dan patokannya dalam zikir dan doa, apalagi itu dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini hadis-hadisnya dua-duanya adalah sahih Bapak Ragia. Dari Nabi Muhammad SAW, makin banyak yang kita baca, makin panjang yang kita baca, makin ada tambahan bacaan yang kita baca, makin besar pahalanya. Karena ada tambahan yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Jadi ada menyebut Allah Subhanahu wa taala makin nambah pahalanya. Maka oleh karena itu kalau kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit dalam semua salat kita. Tidak hanya dalam waktu kita sedang salat subuh atau maghrib, maka itu lebih bagus. Jadi baca dalam semua waktu salat. Bahkan bukan hanya itu, Bapak Ibu, misalnya Rasulullah SAW hadis yang lain mengatakan tiap pagi dan petang diantaranya. Kalau bisa kita baca 100 kali. Nah, pagi-pagi diantaranya Allah akan menjaga pagi itu, siang itu sampai sore nanti dari semua hal yang tadi diinginkan. Pahalanya besar sekali dalam hadis Imam Bukhari Muslim atau Imam An-Nawawi dan kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan hadis tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu kalau seandainya dibaca apa yang kita baca habis qobliyah subuh sebelum kita melakukan sholat subuh. Nah, memang para ulama menyebutkan tadi yang disampaikan oleh Bapak tentang mengatakan ini 100 kali kemudian sholat. Itu diantara yang disisipkan oleh para ulama. Karena antara qomat subuh ke sholat subuh memang sebaiknya agak lama sedikit daripada yang lainnya. Kalau maghrib lebih cepat lagi, asar lebih cepat lagi, kalau subuh lebih agak lama. Maka misalnya kalau di Mesir, kalau yang lainnya dari azan dari qomat ke sholat duhur, asar itu biasanya maksimal 15 menit maksimal. Kalau maghrib hanya 10 menit atau 7 menit. Tapi kalau subuh di Mesir sampai 30 menit. 30 menit atau 25 menit ya, 25 menit. Dari qomat dari azan subuh
ke mau qomat subuh sampai 25 menit. Nah, karena ini waktu panjang. Karena waktunya panjang, maka para ulama mengatakan, maka sebaiknya khusus untuk subuh ini, karena waktunya panjang daripada yang lain, beli panjang zikir tadi. Misalnya tadi, astagfirullah 100 kali, kemudian itu bagus sekali, silakan. Kalau seandainya saya nggak demikian, mau baca yang lain, juga silakan. Misalnya ulama yang mengatakan memperbanyak al-baqiyat as-sholihah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi intinya selama itu kita jangan diam. Perbanyak berzikir. Atau selain berzikir, berdoa. Karena di antara waktu mustajab untuk berdoa, doa yang dipanjatkan kata Rasulullah di antara azan dan qomat. Setelah azan, sebelum qomat itu waktu mustajab berdoa. Atau mungkin membaca Al-Quran, silahkan. Nah, cuma membaca Al-Quran dengan suara tidak nyaring karena takut mengganggu orang yang sedang melakukan rawatib sholat. Jadi artinya bahwa semua itu silahkan kita pilih yang mana yang memungkinkan kita, mau istighfar, mau sholawat atau mau yang lainnya silahkan. Hanya kata para ulama dari semua zikir kalau kita memang tidak bisa lagi kecuali harus memilih zikir itu ambil 3 saja. Istighfar, kemudian juga sholawat dan yang beriketiga membaca tahlil la ilaha illallah itu. Jadi semua zikir kalau kita nggak mungkin banyak yang banyak nih. Apa ingin konsen 3 aja. Istighfar mohon ampunan. Kemudian kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjelaskan tentang Islam ini alhamdulillah sampai kepada kita. Yang ketiga adalah la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah itu 3 hal tadi. Jadi kalau misalnya mau yang tadi alhamdulillah silakan. Yang lain pun tidak ada masalah. Yang penting antara waktu itu kita isi dengan imma zikir atau imma berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Pak Mun. Wallahu a'lam bishawab.